Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, memang terasa sangat mengerikan ketika kita menonton video hasil wawancara stasiun televisi CNN Indonesia dengan salah seorang komisioner KPU daerah tentang dugaan praktek manipulasi data, verifikasi faktual partai yang berlangsung baru lalu. Begitu terlihat tekanan perintah yang harus meloloskan beberapa partai yang disebutkannya di sini, yang pada awalnya terlihat tidak memenuhi syarat untuk lolos. Bahkan ancamannya bukan main. Silakan keluar kalau tidak mau melaksanakan instruksi ini. Silakan mundur dari KPU. Dan bahaya sekali, mengerikan, merinding kita mendengar hasil wawancara ini yang disiarkan oleh televisi CNN Indonesia ini. Mengerikan pokoknya. Ya, yang pertama kali kita rasakan itu adalah begitu setelah penetapan hasil verifikasi faktual pertama sebelum perbaikan. Itu ada partai yang berstatus BMS, ya, belum memenuhi syarat, yaitu Partai Gelora. Setelah kami tetapkan dan partai itu ditetapkan belum memenuhi syarat, lalu sekretariat kami dapat perintah dari sekretariat provinsi untuk mengganti berita acara itu dan merubah status belum memenuhi syarat Partai Gelora itu untuk memenuhi syarat. Itu di awal-awal bulan November kemarin. Lalu sekretariat menghubungi kami, para pimpinan komisioner, dan meminta persetujuan bahwa katanya ini arahan perintah dari KPU RI. Tapi kami tidak menyetujui karena kita sudah melaksanakan pleno, BA sudah di-upload di Sipol, sehingga waktu itu tidak jadi kita MS-kan Partai Gelora yang berstatus belum memenuhi syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di verifikasi perbaikan, ada beberapa yang belum memenuhi syarat, seperti tadi Gelora dan ada Garuda. Dan di verifikasi perbaikan itu sekitar jam 2 dini hari, salah satu komisioner itu ditelepon oleh provinsi agar Partai Garuda di MS-kan dalam verifikasi administrasi sebelum kita lakukan verifikasi faktual. Akhirnya partai itu di MS-kan. Lalu beberapa hari kemudian kami dipanggil, ya, ke provinsi. Salah satu dipanggil itu ke ruangan salah satu komisioner, lalu kita dilarang membawa handphone diletakkan di luar, dan di dalam itu sudah ada KPU provinsi dengan sekretariatnya memerintahkan untuk meng-MS-kan partai-partai politik ini, dan bagi yang tidak bersedia dipersilakan untuk
keluar ya, untuk mengundurkan diri dari KPU karena ini adalah perintah dari pimpinan ya. Itu pimpinannya maksudnya KPU RI. Dan kalau memang ini benar, sungguh sangat mengecewakan publik yang dilakukan oleh KPU. Sebab rakyat tentu berharap KPU ini benar-benar netral. Benar-benar melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil. Atau lengkapnya luber jurdil. Kalau sudah terjadi tekan-menekan begitu, yang tidak sepertinya lolos harus diloloskan, sungguh ngeri. Sungguh menakutkan nanti hasil dari pemilu tahun 2024. Yang tentu saja rakyat sekarang ini berharap hasil pemilu 2024 jauh lebih bersih, jauh lebih jujur dan adil dibandingkan dengan hasil pemilu sebelum-sebelumnya di negeri ini. Tetapi kalau di awal ini saja sudah begini, tidak dapat kita bayangkan bagaimana hasilnya. Dan kita tentu sebagai rakyat jelata berharap kalau memang ini terjadi, ini perlu diusut tuntas sampai setuntas-tuntasnya. Sehingga dari tahapan ini ke atas sampai kepada akhir tahapan pemilu nanti benar-benar bisa terlaksana pemilu dengan luber dan jurdil. Sehingga bangsa ini mendapatkan pemimpin yang benar-benar hasil pemilihan umum yang luber dan jurdil, yang benar-benar diinginkan mayoritas rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.